Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya ya? Kembali lagi bersama Motivasi Warna Channel. Pada hari ini nih hari Minggu ya teman-teman ya. Jadi Kak Warna libur dan lagi nongkrong, lagi duduk-duduk santai nih sama temen gitu. Nah di sini jadi Kak Warna akan bertanya-tanya nih masalah bekerja di Taiwan itu di pabrik apa dan sudah berapa lama, nanti PT-nya juga ya Kak Warna mau tanyain gitu ya buat edukasi kalian gitu ya. Jadi tetap simak video Kak Warna ya. Jadi langsung saja Kak Warna mau tanya-tanya ya kepada teman Kak Warna gitu. Namanya siapa Pak? Pak Parlan. Pak Parlan, asal Lampung. Lampung. Halo Lampung. Yang kemarin juga ada yang tanya gitu ya masalah PT-nya itu di mana. Jadi Kak Warna mau nanyakan ya langsung pada Pak Parlan gitu. Nanti bisa buat kalian proses gitu kan kalau mungkin deket gitu ya. Jadi prosesnya dulu itu di pabrik apa Pak? Di PT mana maksudnya gitu? Di PT Al-Jaidi Ikhwan Bekasi. Jadi walaupun saya dari Lampung tapi PT-nya di Bekasi. Oh, jadi prosesnya itu di Bekasi gitu ya? Iya. Tapi kalau di Lampung itu ada PT enggak sih sebenarnya Pak? Ya pasti ada, tapi kebanyakan rata-rata ya di luar Lampung. Di luar Lampung ya? Kebanyakan itu prosesnya gitu. Iya. Oh, jadi itu prosesnya pada tahun berapa dulu? Prosesnya tahun 2016. 2016. Di Bekasi PT Al-Jaidi Ikhwan. Al-Jaidi Ikhwan. Oh, biaya dulu berapa? Dulu biayanya masih mahal. Berapa? Cashnya 32. Tuh teman-teman ya. Makanya ini Kak Warna juga sering sampaikan sebenarnya pada kalian gitu ya. Kalau kesini itu jangan cari yang murah. Kebanyakan itu memang di atas ya segitulah. Nih Pak Parlan juga tahun 2016 sudah 32 juta masih potongan. Masih potongan tuh kan dengar sendiri ya. Jadi Kak Warna nggak ada gitu masalah biaya kesini gitu. Nah di sini itu bekerja di pabrik apa Pak? Nah saya kerja di pabrik pembuatan tas kertas, Tas, shopping bag. Nah contohnya seperti ini. Ambilkan, Ini Pak. kebetulan ada ya? di bawah, biasanya di sini buat tempat sampah. Ini karena saya bawa tas yang istilahnya akhir ya, yang sebenarnya yang enggak NG gitu ya. yang yang rusak. Jadi Pak Parlan itu bikin tas kertas seperti ini teman-teman ya. Tas kayak gini sering dijumpai juga ya di Indonesia gitu. Ini kebenaran ada yang di emas, soalnya ini yang NG ya Pak ya. Biasanya dibawa pulang. Kak Warna juga pernah rekomendasikan ya pabrik kertas itu ya contohnya seperti ini teman-teman ya. Dan memang yang saya tahu, yang saya dengar juga Pak Parlan ini lemburnya luar biasa. Ya enggak apa namanya, yang saya tahu sih ya benar-benar tahu. Orang Mas Parlan ini kan satu mes sama Kak Warna, jadi tahu pulangnya itu malam-malam sekali ya Pak ya. Apa enggak capek gitu kerjanya Pak? Ini namanya kerja ya pasti capek. Aduh. Tapi tas ini bukan satu jenis atau satu merek aja atau satu ukuran aja. Ini banyak ya? Ratusan merek, mungkin bisa ratusan, bisa ribuan jenisnya. Oh, ukurannya itu ada yang ya, kecil? Ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Terus ini enggak cuma satu merek ini. Jadi ya gitu. Tergantung dengan permintaan atau orderan yang konsumennya gitu ya. Konsumennya. Oh, iya. Jadi seperti Nike, Fila, Adidas, pokoknya merek-merek terkenal itu, Timberland itu banyak banget, yang banyak lagi yang buat makanan, yang paling sering gitu ya. Itu banyak sekali tas buat tas seperti ini. Kak Warna mau tanya masalah gajinya berapa ya. Jadi kalau boleh nih Pak Parlan ya, boleh nggak ingin tahu gajinya berapa gitu ya, buat edukasi yang anak-anak yang di rumah gitu yang mau kesini, soalnya kan banyak sekali dan kemungkinan juga akan segera dibuka, jadi ya buat edukasi aja gitulah. Ya boleh nggak? Ya, boleh saja lah. Mungkin ada antrahnya nggak? Ya cuma arsip gajinya ada nggak? Ya ada, cuma ditanya aja, nggak diminta duitnya, masa nggak boleh. Nah, ya kalau kan boleh minta uangnya dong. Ya. Kalau kertasnya boleh, kertas lihat itu. Kebetulan kalau saya slip gaji itu nggak pernah saya buang, nggak pernah saya
buang ke tempat sampah, ya saya kumpulkan walaupun nanti duitnya sudah habis ya kertasnya ini masih ada ya. masih ada. Nah, bisa dihitung Bisa lagi. dihitung lagi. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi sampai bertahun-tahun ini masih numpuk di sana ini kertas slip gaji nih. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya, slip gaji di sini. Ah, nanti kelihatan nggak? Kalau nggak nanti Kak Warna fotoin gitu ya biar jelas. Jadi untuk 1 bulan Kak Warna langsung tanya aja itu kira-kira tembus berapa ente kalau lemburnya kenceng gitu aja. Ya ini alhamdulillah pabrik saya itu lemburannya ya lumayan kenceng. Biasa. Tiap Bukan lumayan hari sih. ya nggak bagus-bagus banget lah. Jadi tiap hari itu kalau kita kerja, kebetulan kita kerjanya kan 2 shift-shiftan. Kalau kita kerja shift malam itu lemburnya 3 jam. Kalau kerja pagi lemburnya 3 jam setengah. 3 jam setengah. Jadi kalau shift pagi masuk jam 8 pagi, pulangnya jam 9 malam. Jam 9 malam teman-temannya itu sudah lembur 3 jam apa 3 jam setengah. 3 jam setengah teman-teman ya. Jadi setiap hari itu harus berangkat jam 8, pulang jam 9. Memang iya benar teman-teman ya. Kak Warna soalnya kan 1 mes jadi tahu banget. Terus kalau Sabtu kalau juga shift malam sih Pak? lembur. Kalau shift malam berangkat jam 9, 9 malam berarti. jam 9 malam, pulangnya jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Iya. Oh, berarti lemburnya 3 jam. 3 jam gitu ya. Jadi malam kita istirahat setengah jam itu nggak dipotong. Nggak dipotong ya? Nggak dipotong. Oh, dan untuk Sabtu dan Minggu biasanya kerja atau enggak? Kalau Sabtu selama yang sudah saya jalanin bertahun-tahun ini ya alhamdulillah kerja terus. Pokoknya dalam 1 minggu itu pasti libur. Nah, Entah itu hari Sabtunya atau hari Minggunya. Biasanya kalau kita kerja malam, Sabtu libur, Minggunya kerja. Kalau kerja siang, Sabtunya kerja, Minggunya libur. Jadi yang jelas satu minggu itu ada libur 1 hari itu di pabrik saya. Oh gitu ya. Jadi ini bukti ya Bapak, memang pabrik kertas kebanyakan gitu sih, memang nggak semuanya gitu ya Pak ya. Pabrik kertas seperti itu cuman ada gitu pabrik kertas yang benar-benar itu jos sekali teman-teman ya. Nanti kalian kalau bekerja ya dapat jobnya itu di pabrik kertas gitu ya. Dan kebenaran juga ya lagi banyak juga itu membutuhkan pekerja ya Pak ya. Soalnya ditutup itu ya tahu aja nanti teman-teman itu ada yang dapat di pabriknya Pak Parlan gitu ya. Tapi kerjanya ya lumayan pekok. Yang namanya kerja sama aja capek pasti Pak. Jadi untuk gaji 1 bulannya itu termasuk lembur gitu Pak. Berapa dapatnya 1 bulannya gitu? 1 bulannya ini rata-rata ya itu yang biasa didapat gitu. Sekitar ya 43, 44, ya enggak pastilah pokoknya 43.000, 44.000 bahkan 40 ke atas gitu ya? Ya 44.000 ke atas. Tuh dengar bisa teman-teman ya. 46.000 pokoknya pernah di atas gitu? 4 ya pernah 46. sering 46.000 sering. Buset, bener, Pokoknya nggak pernah di bawah 40.000 itu belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Pokoknya 42.000 terus 43, pokoknya di atas 40.000 lah. Jadi tuh yang lemburannya kenceng kayak gitu teman-teman ya, sebulan itu bisa tembus 40 ke atas ya. Pernah dapat 46 gitu ya. Iya. Nah, kalau dirupiahkan tuh berapa, Pak? 46.000. Ya, kalau kurs sekarang istilahnya 500 iya, aja. taruh aja 500 kan 46 ya sudah yang 23.000. 23 juta teman-teman ya. Juta. Tuh ya. Tetapi itu Kotor. masih kotor ya, masih kotor, Iya. belum dipotong ya tempat tinggal atau mes terus yang kotornya. lain-lain. Jadi, nah kalau apa namanya, kalau sudah bersihnya itu dapatnya berapa sih Pak? Nanti kalau saya ngomong nanti dikira sombong. Ya enggak lah, masalahnya ini buat belak-belakan aja, enggak ada sombongnya, yang penting kita membicarakan tentang fakta gitu aja. Ya, karena setiap orang itu kan berbeda-beda lah ya. Walaupun pendapatannya sama tapi kan biaya hidupnya kan berbeda-beda. Kebetulan iya, alhamdulillah itu. saya kan nggak merokok. Nah tuh, Jadi kan, nggak kayak Kak Warna. Nah, terus saya juga
jalan-jalan atau liburan juga jarang ya sekali jarang Pak Parlan ini. Ya Liburan gitu ya. Kalau kecuali kalau sudah mau ketemu istri paling sebulan sekali. Istrinya di sini masalahnya teman-teman, enaknya ya, di situ ya. Biasanya saya ngirimnya itu yang saya kirim aja ya itu pasti sekitar 29 atau 30 ente ya. 29.000 30.000 NT. Oh, Itu saya kirim bersihnya ke rumah. Ke rumah. Ke Itu kampung. kalau dirupiahkan berapa, Pak? Ya sekitar 15-an lah kurang lebihnya. 15 juta ya? 15 juta. Sebulan. Ya, Ya ampun. Luar Itu, biasa ya. teman-teman ya. Ya itu tadilah seperti yang bilang walaupun gajinya sama tapi kan kebutuhan orang Berbeda-beda. Memang yang namanya mungkin ya kita berpikir itu bujangan sama orang tua itu lain gitu ya. Tapi sebenarnya kalau di sini itu kita apa ya namanya mandang orang itu tidak dilihat dari kedewasaan sih sebenarnya teman-teman ya. Jadi dari pemikiran kita ya, walaupun ia bujangkah, walaupun ia tuakah, tetapi kalau pemikirannya ke sini ini benar-benar untuk mencari uang, jadi waktu selama di sini itu digunakan sebaik mungkin gitu ya Pak ya, Iya, untuk betul. mencari uang. Ya, Di sini niatnya kita kan prosesnya prosesnya udah ribet, Tuh. biayanya mahal. Kalau Tuh. sampai kita pulang nggak ada hasilnya kan sia-sia, kasihan yang di rumah. yang di rumah, kita niatnya bahagiakan yang di rumah gitu kan. Jadi di sini itu bukan tempatnya untuk bersenang-senang teman-teman Ya, ya. bersenang-senang boleh tapi ada Batasnya. batasnya. Gitu ya. Ya kebetulan saya emang dari kecil udah nggak ngerokok, saya juga nggak minum minuman keras, saya Tuh, juga kan. nggak judi. Jadi ya bukan karena apa-apa ya, karena dari kecil udah terbiasa seperti itu. Saya juga nggak menyalahkan orang yang merokok, nggak atau ya. menyalahkan orang yang judi, nggak menyalahkan orang yang minum-minuman ya, karena itu kan orang punya sendiri-sendiri, Sendiri-sendiri, punya iya. kebahagiaan sendiri-sendiri. Saya nggak suka itu karena ya memang dari kecil nggak suka, jadi Nggak sudah suka. terbiasa. Oh iya gitu ya. Kebetulan ya, jadi gaji saya ya alhamdulillah bisa saya kirim ke rumah, ke keluarga rumah. gitu ya. Sisanya ya tadi yang 30.000 bisa kirim, Oh, terus bisa. yang sisanya berarti 46 masih sekitar 15-16.000 masih buat hidup di sini, buat bayar mes buat- juga ya. keperluan di sini ya cukup lah. Cukup ya. Oh iya banyak sekali lah. Sisanya gitu yang buat itu. Apalagi kalau kita misalnya di sini bisa lebih ngirit ya, mungkin bisa ngirim malah bisa 30 lebih, Lebih ya. kalau misalnya bisa ngirit. Tetapi ya memang ya itu sebenarnya sudah bagus banget lah. 1 bulan bisa kirim Ya 29.000 30.000 itu hampir 15 juta teman-teman ya tiap bulannya gitu ya. Jadi memang benar-benar, tetapi ini fakta teman-teman ya, soalnya kawan juga tahu banget masalah pekerjaan Pak Parlan gitu ya. Kerjanya itu memang ya kayak gitu, ngelihatnya Kak Wana itu kayak nggak sanggup bener Pak. Pulang jam 9 gitu, aduh. Tetapi ya yang namanya kalau benar-benar niat cari kesini cari uang, pabrik kayak gini nih yang benar-benar cepet bikin kaya kalian nanti gitu. Nah untuk lemburan itu berarti sebulan itu totalnya berapa jam Pak? Kalau ini total ini kan kalau tempatku semua di total ya sama Sabtu itu di total jadiin satu jamnya itu 89 jam, ada 91 jam total semuanya lah. Iya. Berarti ya di atas 80 gitu ya. Iya, di atas 80 jam. Tiap bulannya gitu. Tapi ya Sabtunya atau Minggunya itu jadiin satu sudah. Semua totalnya segitu ya. Iya benar. Soalnya Sabtunya juga sering masuk juga ya. Iya. Dalam 1 bulan itu hari Sabtu 2 kali pasti masuk. 2 kali pasti masuk. Pasti masuk. Tuh. Makanya gaji sultan. Nah, untuk selanjutnya kawan mau tanya nih, Pak Parlan ini di sini udah berapa tahun, Mbak? Saya berangkat 2017. 16 atau 17? Ya, prosesnya 2016. Oh, iya, Nah, kita masuk proses kan. Karena proses nggak langsung berangkat. Oh iya, saya benar, kebetulan benar. kan 2016 akhir waktu itu. Nah, berangkatnya 2017 bulan 2
Jadi habis konien berangkat ya. Nah, udah di iya, sini. benar. Proses saya kurang lebih 3 bulanan proses di PT. Jadi ya Bukan calling visa kan, Pak? ya, calling visa. Oh, calling visa ya, Pak. Iya. Orang ini calling visa, teman-teman, benar. Calling Iya, visa, benar. karena benar. sudah ada yang mencarikan di sini. Di sini. Tuh, berarti calling visa ya, ini informasi juga baru ya. Kalau calling visa itu memang prosesnya itu lebih cepat Iya, betul. daripada proses biasa. Masalah biaya ya hampir sama sih ya. Ya kalau masalah biaya kan tergantung dengan PT di PT-nya sih ya. Indonesia. Iya, Itu benar. karena setiap PT itu kan nggak sama ya. Berbeda-beda, Sama benar. aja orang dagang ada yang jual murah, jual mahal. Kebetulan PT saya agak mahal. Ya nggak apa-apa lah, ini Ya, udah iya. terbayarkan kok. Ya, yang Alhamdulillah. penting sudah bayar lelah dengan lelah juga. Lumayan, yang penting kan ya tetap disyukuri gitu. Iya ya. harus. Berarti namanya. udah 2 kontrak di sini dah. Ya. Sekontrak. Ya kebetulan saya sudah nambah kontrak yang baru ini sudah 1 tahun 8 bulanan mungkin ya udah pokoknya di atas 1,5 tahun lah yang Berarti 2 kontrak jalan gitu ya. iya 2 kontrak jalan. Berarti udah 2 kontrak jalan ya teman-teman ya. Bisa bayangkan sendirilah, gaji segitu sudah 2 kontrak jalan gitu, dan aduh, pasti udah dapatnya banyak gitu Banyak, teman. istri Nanti 2 juga. nanti pokoknya kawan akan tanya gitu. Istrinya juga. Nanti kalau istrinya denger, awas loh kalau aku dimarahin. Enggak bercanda ini teman-teman ya. Enggak bercanda enggak. Jadi seperti itu ya, lemburannya pun mantap. Jadinya kayak gitu, gajinya pun luar biasa gitu. Jadi untuk kedepannya kalau kontrak kedua udah habis, itu udah ada niatan mau sambung lagi atau gimana Pak? Coba cerita sedikit gitu. Ya rencana saya kan kebetulan istri saya kan di sini. Ha-ha. Jadi kebetulan istri saya mungkin ya masih nambah lah, mungkin saya nggak tahu mungkin, tapi nambah yang ke berikutnya itu nggak tahu sampai selesai atau enggak ya, saya nggak tahu ya, karena saya ngikutin istri. Nah mungkin nanti dibarengin dengan istri, kalau misalnya istri Nambah. kontraknya habis Terus terus nambah. pulang ya Pulang. saya sampai istri saya, intinya saya mau Ini pulang bareng ngikut dengan ya? istri. Ngikut istri. Ya iyalah, harus kayak gitulah. Jadi nih teman-teman ya, luar biasa ya. Jadi ini buat edukasi buat kalian gitu ya. Tetapi memang nggak semuanya itu pabrik tas seperti itu. Ini juga dilihat dari rezeki sih sebenarnya. Rezeki orang itu berbeda-beda gitu ya. Tetapi kalau ya pabrik kertas biasanya memang lemburannya itu agak kenceng gitu. Nah, selama bekerja di sini udah dapat apa Pak? Ayo, aku Wah, pengen tahu nih. ini Padahal kalau- sebenarnya sih aku udah tahu, tapi kan ya biar teman-teman setidaknya kan ya tahu. Saru toh we. Ya enggak toh. Bukan untuk disombongkan gitu Pak. Yang namanya hasil kan ya kayak gitulah. Pasti ada ya, teman-teman juga kan pengen tahu gitu loh. Dengan gaji segini dapat apa gitu ya? Iya, saya dengar ini mobilnya udah 2, bener nggak? Ayo. Ya, ya. Jadi Pak Parlan ini mobilnya udah 2 teman-teman ya. Rumahnya pun luar biasa sekali ya Allah. Rumahnya belum jadi. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Nanti makanya rencana ke depan ini kalau misalnya sudah kontrak ini habis, nambah setahun atau 2 tahun, nah itu kan buat modal usaha. Ke depan gitu Iya, ya. jadi kalau prinsip saya ya walaupun kita misalnya di rumah sudah punya rumah, kita harus bikin rumah ya, harus namanya kita Ya berumah tangga iyalah. harus punya rumah, itu yang yang terpenting utama. itu kan rumah Nah, gitu. kalau sudah ya jangan lupa harus dipikirkan untuk yang ke depan. Iya, Jangan benar. sampai kita punya rumah aja tapi nanti usaha di rumah kita Nggak ada bingung kan gituan ya. Itu yang saya pikirkan, makanya nanti ke depannya ya buat modal usaha. Modal usaha kedepannya gitu ya. Modal usaha buka entah nanti usaha apa. Betul betul. Oh iya, Pak Parlan tadi Lampungnya mana sih? Saya di Lampungnya Tulang Bawang Barat. Tulang Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kabupaten Tulang Bawang Barat itu dulu ikut Tulang Bawang. Jadi karena sudah ada pemekaran, namanya jadi tulang, bikin kabupaten sendiri, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Tulang Ya, Bawang. memang belum banyak orang yang tahu sih Kabupaten Tulang Bawang Barat itu, karena yang orang banyak tahu kan ya Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Selatan, Iya, nah, itu iya. Sama, aja. Karena sama, kan iya. Lampung itu kan luas. Yes. Jadi kan ada tulang bawang, ada tulang bawang barat. Hmm.
Nah, jadi ini ya dengar sendiri dari teman Kak Warna gitu yang bekerja di pabrik kertas ya. Memang ya ini kebenarannya seperti ini teman-teman ya. Kalau pabrik kertas itu memang luar biasa lah lemburannya gitu. Mungkin Kak Warna tanya-tanyanya sih cukup gitulah ya. Yang penting ini buat edukasi buat kalian aja ya. Tahu aja nanti kalian dapat pabrik kertas gitu di daerah Yongkang gitu, Tainan, kemungkinan besar nih di pabriknya Mas ini, Mas Parlan ya, soalnya lagi butuh juga ya, banyak pekerjaan, tetapi ya kayak gitu Indonesia itu belum bisa masuk, jadi rollingan yang ada di sini, gitu ya. Dan kalau masuk ke pabrik saya ya siapin tenaganya aja. Jangan cuma lihat angka ininya. Ini semuanya harus, memang melihat kadang-kadang gajinya besar. Nggak tahu di sininya kerjanya seperti apa. Gitu. Iya. Jadi Kak Warna cuma tanya-tanya itu aja Pak ya. Jadi terima kasih atas waktunya gitu ya. Sama-sama. Nanti aku pinjam ini buat foto sebentar. Iya ya. Nah teman-teman ya, jadi untuk kesempatan kali ini sampai di sini dulu gitu ya. Nanti Kak Warna sambung lagi di kesempatan yang lainnya gitu. Buat teman-teman pokoknya semangat, yang mau berangkat ke Taiwan juga ya harus tetap semangat dan perbanyak berdoa gitu ya, agar cepat berangkat gitu. Nah di kesempatan kali ini sampai di sini dulu, Kak Warna pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Empty hearts and neon lights. The place